Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru-guru kita. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan STIK, PTK, para dosen, para pejabat, serta seluruh mahasiswa, baik yang hadir secara offline dalam masjid ini maupun yang hadir dan mengikuti melalui media daring. Kita bersyukur pagi ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Alhamdulillah kita bisa memulai aktivitas hari ini bersama-sama membaca Asmaul Husna dan membaca surat Yasin dengan harapan dan doa semoga bacaan Asmaul Husna dan surat Yasin akan menambah keberkahan hidup kita. Semoga keluarga kita yang sakit, sakitnya segera disembuhkan, diangkat oleh Allah. Begitu juga untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sekarang bertugas di jalan raya untuk ikut menertibkan, ikut mengamankan lingkungan masing-masing, semuanya diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan berbincang bagaimana konsep Islam dalam rangka menjaga kesehatan. Ini perlu disampaikan untuk membuktikan bahwa Islam itu ajarannya sangat luas. Tidak saja mengatur ibadah, hubungan kita dengan Allah, tetapi Islam kaya dengan berbagai ajaran, berbagai norma, hubungannya kita dengan sesama, termasuk bahkan bagaimana pandangan Islam agar kita sehat, negara kita kuat, itu juga ternyata selain banyak dijelaskan dalam Al-Hadis, juga sudah dinyatakan para ulama dalam kitab-kitabnya. Kita awali dulu bagaimana Rasulullah dulu Nabi memiliki konsep agar umat Islam itu tetap sehat. Dimulai dari mana? Tentu dimulai dari pernyataan Nabi, di mana Nabi pernah mengatakan al-muslim al-mu'min al-qawiyyu ahabbu minallah minal mu'min adh-dhaif. Jadi kata Nabi, orang Islam, orang beriman yang kuat, yang sehat, ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang Islam atau orang yang beriman tapi lemah. Lemahnya itu bisa misalnya sakit, atau lemahnya itu bisa karena kurang gizi. Itu Nabi nggak suka. Maka kita oleh Nabi ditunjukkan satu falsafah hidup, bahwa kita hidup sehat, hidup kuat ini di mata Allah, di sisi Allah dipandang lebih baik daripada menjadi manusia yang lemah. Nah terus gimana caranya agar kita ini kuat? Rasulullah mengatakan agar generasi muslim itu kuat dimulai dari sejak manusia itu lahir. Biar kuat gimana? Nabi pesan, pertama, begitu bayi lahir, ibunya hendaknya menyusui putra-putrinya paling tidak 24 bulan. Nanti di Al-Quran dikatakan wal walidatu yurdzi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi bagi para ibu yang dititipi anak oleh Allah baru melahirkan, jangan lupa anak-anaknya itu nanti disusui paling tidak haulaini 2 tahun, kamilaini yang sempurna. Ini adalah pandangan Al-Quran yang paling komprehensif tentang menyusui anak, dan bahkan pandangan Al-Quran ini kemudian diadopsi oleh WHO. Gimana ceritanya? Dulu WHO tahun 70-an itu sempat menganjurkan ke seluruh wanita, seluruh dunia untuk menyusui putra-putrinya sekitar 8 bulan. Tapi lain waktu kemudian diralat, menyusui anak itu jangan berhenti 8 bulan,
kalau bisa 12 bulan 1 tahun. Belakangan diralat lagi, nyusi anak itu jangan berhenti hanya 1 tahun, tapi sempurnakan sampai 2 tahun. Jadi kalau bukan karena wahyu Allah, pasti manusia itu tidak tahu bagaimana menyelamatkan anak agar anak itu tetap sehat. Caranya dengan diberikan ASI tadi. Bahkan belakangan para dokter menyatakan satu temuan yang luar biasa, baru dinyatakan di abad modern ini, sementara ulama-ulama fikih berdasarkan hadis Nabi, mereka sudah merumuskan apa yang dianggap temuan mutakhir. Apa itu? Di kitab fikih itu dikatakan begini, cairan yang keluar dari ASI ibu sejak kelahiran 1 hari sampai umur 14 hari, ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, cairan dari air ASI ibu sejak anak lahir 1 hari sampai umur 21 hari, cairan itu dinamakan dengan luba atau liba, yang dalam bahasa kerennya, bahasa medisnya diistilahkan dengan kolostrum, di mana kalau seluruh bayi ibunya enggak teledor memberikan cairan ini dari umur sehari sampai umur 21 hari, maka anak ini akan memiliki imunitas yang baik selain terlindungi dari ancaman kena stunting. Apa sih Pak stunting? Stunting itu perlambatan pertumbuhan fisik karena tadi nggak mendapatkan cairan ASI dari ibunya sejak umur 1 hari sampai umur 21 hari, atau tidak mendapatkan ASI, asupan ASI yang cukup setidaknya 2 tahun. Jadi pernyataan para dokter tentang temuan masih banyak negara di mana rakyatnya mengalami stunting, perlambatan pertumbuhan fisik, ini ternyata hasil kajiannya, hasil penelitiannya disebabkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak teledor tidak mengingatkan istrinya untuk memberikan ASI sejak umur 1 hari sampai 21 hari, dan kemudian berlanjut nanti ketika anak umur 2 tahun. Jadi pernyataan Al-Quran tentang menyusui kemudian diperkuat beberapa riwayat hadis tentang pentingnya anak mendapatkan kolostrum, ini kemudian diakui dokter-dokter modern. Kalau ada beberapa negara masih diketemukan anak-anak yang mengalami perlambatan fisik atau stunting, ternyata sebabnya satu, dulu ibunya, bapaknya tidak nyuruh istrinya untuk memberikan kolostrum ini kepada anak-anaknya. Jadi tolong nanti bapak ingetin, kalau punya anak yang lahirin, diawasi itu, paling tidak sejak bayi umur 1 hari sampai umur 21 hari, jangan sampai nggak mendapatkan kolostrum tadi. Bahkan para dokter menegaskan, mukjizat dari kolostrum ini bahkan tidak bisa digantikan dengan obat, dengan vitamin, termasuk apa yang sekarang diistilahkan dengan vaksin. Jadi itu tidak terkalahkan katanya, kolostrum atau luba atau liba itu. Jadi tolong ini diperhatikan. Nah, selain bayi harus disusui dengan yang benar, waktunya paling tidak 2 tahun, upaya Nabi Muhammad agar generasi Islam itu sehat diingatkan melalui hadisnya dengan pernyataannya, alimu auladakum birramyi wassibahah. Kata Nabi, ajari anak-anakmu itu olahraga, berenang, olahraga memanah, dan olahraga berenang. Banyak para pakar itu bingung, loh Nabi itu kok bisa-bisanya nyuruh para bapak untuk ngajari anaknya renang? Bukankah Nabi itu tinggal di gurun pasir, nyari sungai itu susah, mendapatkan danau itu enggak mudah, kalaupun ada air nunggu musim hujan, atau pergi ke laut dulu, ke Laut Merah. Beda dengan kita ini kan tinggal di negara tropis, sungai ada di belakang rumah, empang ada depan rumah, setu enggak jauh dari kampung kita. Belum lagi laut, 2/3 wilayah kita kan isinya laut. Kalau Nabi nyuruh kita, anak-anak kita untuk renang, konteksnya yang disuruh orang-orang yang tinggal di Jawa, di Sumatera, di Indonesia, saya kira itu tidak ada masalah. Kenapa? Media sungai, air banyak itu di mana-mana kita mudah menemukan.
Pertanyaannya, gimana mungkin Nabi nyuruh kita ngajari anak-anak renang sementara Nabi tinggalnya di gurun pasir, sulit mendapatkan air. Nah, ulama kemudian menjelaskan itu sebagai bentuk penegasan bagusnya renang, olahraga renang untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Jadi kalau kita nanya guru olahraga, apa Pak bentuk olahraga yang paling bagus untuk kesehatan jasmani dan paling tidak berisiko? Pasti guru olahraga itu akan jawab renang. Memang kalau olahraganya main bola, sepak bola gimana? Risikonya banyak, kemungkinan cedera besar, apa cedera patah kaki dan sebagainya. Begitu juga olahraga-olahraga yang lain. Jadi olahraga yang paling sehat, nggak berisiko, seluruh anggota badan gerak, itu hanya renang. Makanya banyak orang-orang yang di rumah punya lahan luas, biasanya dia akan bikin kolam renang sendiri. Pak, apakah itu tidak termasuk pemborosan? Tidak, karena manfaat besar dari renang itu tidak saja diakui para guru olahraga, para medis, tapi bahkan diakui Nabi sendiri. Terus gimana dengan rahasia olahraga memanah? Itu kalau kita tanya guru olahraga memanah, dia akan bilang memanah itu yang dilatih, satu konsentrasi, dua kecermatan mata melihat objek, dan yang ketiga kekuatan otot yang ada di lengan. Menggabungkan paling tidak 3 unsur ini. Jadi biasanya kalau anak-anak itu manahnya titis, kena sasaran, kena objek, nanti akan berpengaruh tangan ini nulisnya bagus, tulisannya pasti bagus. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang disiplin karena sudah biasa terlatih untuk mengamati objek. Nomor 3 biasanya cermat. Nomor 4 biasanya dia bisa nahan emosi, nggak buru-buru, nggak mudah marah dan sebagainya. Ini rahasia di balik olahraga memanah. Nah, kemudian yang ketiga, dalam rangka menciptakan umat Islam yang sehat, yang kuat, tidak mudah sakit, bagian dari bagaimana konsep Islam terhadap kesehatan, Nabi selalu pesan jaga konsumsi baik berbentuk makanan maupun minuman. Yang dijaga tidak saja bendanya yang dimakan, tapi cara mengkonsumsi tadi itu. Secara khusus di Quran nanti ditegaskan, kalau konteksnya bendanya yang akan dimakan masuk mulut, pertimbangkan benda itu harus memenuhi 2 syarat. 1 halalan, 2 thayyibah. Ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyibah. Jadi untuk menjaga kesehatan, yang kita makan, yang kita minum harus halal. Maksudnya halal itu gimana Pak? Makanan minuman itu harus diperoleh dengan cara-cara yang benar, bukan nilep, bukan nyolong, bukan ngambil dari temannya, tetapi itu makanan milik kita yang diperoleh apakah dengan cara membeli, dengan pakai duit, atau dengan cara yang lain. Itu pengertian halal. Enggak cukup hanya halal, harus ada tambahan yang kedua. Apa itu? Harus thayyibah. Pak, makanan yang thayyib itu yang seperti apa? Minuman yang thayyib itu seperti apa? Dijawab, makanan minuman yang thayyib itu standarnya 1, memenuhi standar gizi, vitaminnya cukup, nutrisinya cukup. Yang kedua, bahannya tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani dan rohani. Ditanya apa jenis makanan yang membahayakan jasmani rohani, para dokter menjawab, ya semua makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, sifatnya bisa ketagihan, sifatnya bisa memabukkan, sifatnya bisa bikin orang linglung. Contohnya apa? Minum obat di luar dosis, ini berbahaya. Minum atau makan atau mengkonsumsi narkoba, ini berbahaya. Mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi oplosan dan sebagainya, ini benda-benda yang tidak thayyib untuk kesehatan jasmani dan rohani. Apalagi kalau yang pernah masuk ke mulut itu narkoba jenis tertentu, ini sekali minum, jejak narkoba ini nggak pernah hilang dari laporan tubuh kita, baik dilihat darahnya atau dilihat dari faktor yang lain. Jadi orang yang mengkonsumsi narkoba sekali, begitu darah diambil dites, ketahuan itu, nggak bisa bohong. Rambut dites, ketahuan. Yang rusak tidak saja bagian fisik lahir,
tapi secara penting yang ada di belakang otak ini itu yang bikin rusak, bikin tumpul, bikin konslet. Makanya biasanya orang-orang yang pernah konslet otaknya rusak gara-gara narkoba, karena kecanduan pengen ngulang itu biasanya nggak bisa ditahan, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu baru bisa selamat. Tolong anak-anak kita, generasi kita, tetangga kita betul-betul diawasi jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Itu jenisnya makanan minuman yang tidak thayyib. Nah, berikutnya selain zat makanan minuman yang juga diatur oleh Islam agar kita sehat, nanti yang diatur juga cara makan, cara minum. Di Quran itu dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Pas makan, pas minum jangan ikuti cara-cara makan minumnya setan. Pak, emang setan tuh kalau makan gimana? Setan tuh kalau makan ya pakai kaki, pakai tangan kiri. Yang penting bisa masuk ke mulut. Kita sebagai manusia yang punya akal nggak boleh begitu. Tangan ada dua, kanan kiri. Makan pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kanan. Pak, saya cedal. Yang kuat itu tangan kiri, Pak. Yang terampil tangan kiri. Orang yang ngomong gitu dikasih tahu, kalau kamu meskipun cedal, asal dilatih, dibiasakan, nanti pasti bisa memanfaatkan tangan kanan untuk makan dan minum. Nah, kecuali tangan kanannya hilang atau tangan kanannya lumpuh, yang aktif hanya tangan kiri, itu pengecualian. Jadi sebatas masih normal, punya dua tangan, makan, minum, memulai apa saja yang pakai tangan, gunakan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Bahkan iblis, jin itu kadang-kadang untuk bisa merasuki para perempuan, ngincernya pas nunggu perempuan itu makan minum pakai tangan kiri. Itu media iblis, media jin untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia untuk bikin dia kesurupan. Sepele, hanya gara-gara makan minum pakai tangan kiri. Ini diceritakan ada penghafal Quran perempuan, jin dah ngincer, pengen masuk ke dalam tubuh itu, tapi susah lama bertahun-tahun, tapi akhirnya bisa. Pas ketika kesurupan ditanya, jin, ini kan yang Anda masuki orang hafal Quran, kok kamu masih bisa? Iya, saya ngincer dah lama ini terhadap orang itu. Gimana caranya? Saya masuk ke dalam badan dia itu pada saat ini penghafal Quran minum pakai tangan kiri. Dari media ini saya akhirnya bisa masuk. Jadi jangan diremehin nih masalah tangan kanan kiri ini. Yang kedua, pada waktu makan minum posisinya kalau bisa duduk tegak. Gimana Pak, ini diundang walimah, prasmanan, nggak ada kursinya. Saya nggak tahu kenapa nggak dikasih kursi, apa takut nanti makannya lama banget, nggak pulang-pulang ngabisin kalau ada kursi. Coba itu lihat itu walimah di gedung-gedung itu. Umumnya dikasih kursi apa nggak ada kursi? Ada Pak kursi tapi nggak imbang, yang diundang 1000 kursinya hanya 10. Ya sama aja itu. Kalau dikasih kursi nanti lama Pak, nggak pergi-pergi makan terus. Kenapa takut amat? Udah dilihat mau sedekah kok takut amat. Jadi kalau ada kursi makanya duduk, minumnya duduk. Tapi kalau nggak ada kursi udah kadung bawa piring gimana? Berdiri tapi diem, jangan sambil jalan-jalan. Jangan juga sambil ngobrol pas makan. Diem, kalau bisa ngadep kiblat. Makan berdiri karena nggak ada kursi, ini boleh, tapi jangan sambil jalan apalagi sambil lari. Minum juga begitu, kalau ada kursi duduk, kalau nggak ada kursi udah haus, berdiri boleh tapi jangan sambil jalan-jalan. Memang ada riwayat hadis kana nabiyyu yasrabu qa'idan au qa'iman. Nabi itu pernah minum sambil duduk, tapi sekali-kali pernah dilihat sambil berdiri. Nah mungkin pas Nabi minum sambil berdiri itu memang di sekitarnya nggak ada kursi. Kalau ada kursi yakin Nabi pasti duduk. Belum nanti diteliti dari sisi medis. Orang yang minum sambil duduk itu resikonya begini. Itu para dokter sudah menjelaskan. Apalagi minumnya sambil tiduran, makannya sambil tiduran. Bagi yang normal, yang sehat jangan dilakukan. Tapi kalau sakit karena darurat baru boleh dilakukan. Ini konsumsi makanan atau situasi pada saat makan minum diatur. Biar apa? Biar sehat. Nah terus gimana kalau sudah terlanjur sakit atau satu wilayah itu banyak yang sakit, dia masih sehat?
Dokter mengatakan kalau kondisinya begini bisa jadi nanti akan berlaku vaksinasi atau imunisasi massal. Lebih dari 2/3 negara sekarang ini terancam pandemi COVID-19. Terus gimana Pak? Dokter bilang untuk menyelamatkan generasi nanti akan ada vaksin nasional. Ada Sinovac, ada vaksin merah putih. Tapi yang sudah lulus uji laboratorium kesehatan itu salah satunya yang saya tahu namanya Sinovac. Pak, kalau saya nggak usah divaksinnya gimana? Kalau semua sudah dinyatakan sakit, yang sehat baru sedikit, maka yang sedikit ini harus divaksin untuk menjaga biar nggak ketularan penyakit. Tapi Pak, vaksinnya itu mengandung unsur babi. Vaksin influenza yang sudah halal, vaksin meningitis sudah halal, vaksin polio, vaksin MERS, itu kan masih ada unsur babi. Fikih mengajarkan, kalau memang orang itu sakit atau terancam sakit, sementara obat yang halal, yang tidak najis, nggak adanya obat itu najis, ini dihukumi darurat bagi orang itu boleh menggunakan obat najis tadi. Kenapa? Darurat. Pak, gimana? Ternyata vaksin yang halal itu sudah diketemukan. Yang beredar di pasaran vaksinnya mengandung unsur babi najis. Apakah kita wajib pindah ke vaksin halal? Jawabannya iya. Begitu nanti vaksin yang halal diproduksi, diuji lab, terbukti klinis, dia efektif untuk menyembuhkan penyakit atau biar tidak tertular penyakit, maka umat Islam wajib pindah menggunakan vaksin halal meskipun harganya lebih mahal. Tapi selagi belum diketemukan vaksin yang halal, sementara kalau nggak divaksin akan menimbulkan penyakit atau mengancam jiwa kita, maka vaksin yang najis itu hukumnya boleh, alasannya karena darurat. Darurat itu satu situasi, kalau kita nggak melakukan, kita akan cacat permanen atau bahkan manusia itu mati. Itu batasannya darurat. Kita berharap dokter-dokter Islam di seluruh dunia nanti bisa menghasilkan vaksin untuk COVID-19 yang halal. Tapi sampai saat ini yang saya tahu vaksin untuk COVID-19 yang halal ini belum ada yang mampu memproduksi. Terus gimana Pak? Situasinya begini pandemi, silahkan. Vaksin yang ada, yang sudah digaransi oleh pemerintah, yang sudah dinyatakan oleh ahli medis profesional itu tidak membahayakan, justru bisa melindungi badan kita, itu dipakai. Karena darurat hukumnya boleh. Lah nanti kalau tahun depan misalnya diketemukan vaksin COVID yang halal, maka vaksin COVID yang najis wajib ditinggalkan, pindah menggunakan vaksin COVID yang halal. Jadi menggunakan vaksin imunisasi ini dalam rangka menjaga kesehatan kita. Kalau sudah diumumkan pemerintah, diumumkan MUI, diumumkan Menteri Kesehatan, semuanya harus divaksin, kita harus patuh. Jangan ngeyel. Kadang-kadang penyakitnya itu suka ngeyel. Patuhi, dan insya Allah vaksin nanti COVID yang ada di Indonesia itu digratiskan oleh pemerintah sebagai bagian tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini bagaimana konsep Islam tentang kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya nanti pemerintah mengumumkan seluruh rakyat Indonesia harus divaksin gratis, maka kita jangan sembunyi-sembunyi, jangan ngumpet, jangan nggak mau divaksin alasannya vaksin itu najis. Sekali lagi, kalau memang yang halal belum ada, yang najis boleh dipakai, alasannya karena darurat. Ya kalau bisa jangan selalu alasannya darurat terus. Maka tugas anak-anak kita yang jadi dokter ya silahkan lakukan penelitian. Sehingga setiap ada pandemi, dokter-dokter Islam itu sudah mampu memproduksi vaksin yang halal, tidak lagi menggunakan vaksin yang
najis. Saya kira ini Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ada yang ingin bertanya enggak atau komentar? Mungkin saya sediakan untuk 2 atau 3 penanya. Kalau ada. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan teriak, enggak apa-apa tanyanya dari situ. Iya. Ya. Pada saat kita berkunjung ke negara lain, kita tidak tahu kalau itu makanannya ada mengandung babi. Setelah makan, kita baru melihat, oh ada babinya, tapi sudah sempat termakan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Dijawab yang pertama, sebelum makan tuh kita harus cek dulu dengan mengenali kafe atau warungnya itu ada simbol-simbol Islam atau tidak, atau ada sertifikat halalnya atau tidak. Biasanya sertifikat halal itu ditaruh di depan pintu utama resto atau warung-warung itu. Kalau sudah ada sertifikat, apalagi di warung itu ada kaligrafi Islam, yakin insya Allah itu makanan halal yang dijual. Tetapi kalau nggak ada sertifikat, nggak ada kaligrafi, nggak ada tulisan-tulisan simbol Islam, sebaiknya sebelum makan nanya dulu, resto ini menyediakan makanan halal atau tidak. Kalau dijawab ada, silahkan makan. Kalau dijawab tidak ada, kita harus keluar nyari resto lagi. Udah Pak, keluar nyari lagi nggak nemu, sampai perut ini keroncongan, gimana Pak? Caranya kita masuk mall, cari makanan yang di negara kita ada, misalnya Indomie yang impor dari negara kita, nah itu silahkan dipakai. Roti, mie kalau nggak ada tulisan halal itu resiko ada campuran babi. Apalagi kita ke negara-negara misalnya ke Cina, ke Vietnam, ke Thailand. Di Thailand sekarang sudah mulai banyak makanan halal. Di Hong Kong itu juga sudah mulai banyak. Saya pernah ke India, ke Changi, Cochin, Hyderabad. Kalau yang Cochin, Changi sedikit, harus betul-betul nanya dan memastikan. Yang di Hyderabad restoran Muslim banyak. Udah terlanjur ketelan Pak, baru tahu ternyata ini ada campuran babi. Gimana cara menyicikannya? Apa kita kumur-kumur mulut kita, gosok gigi pakai lumpur? Ada mazhab yang ekstrim begitu Bu. Jadi kumur-kumur 7 kali, salah satunya dikasih semacam lempung itu yang digunakan untuk gosok gigi. Tapi ada ulama lain yang agak ringan, ya sudahlah cukup kumur-kumur pakai air 7 kali sebagai gambaran menjalankan perintah Nabi. Guyurnya, basuhnya kan 7 kali. Kalau memungkinkan dicampur debu, campur lumpur, pakai itu. Tapi kalau membahayakan ketelan lumpur, mungkin lumpur itu bisa diganti dengan semacam pasta gigi. Nah, caranya begitu. Bahkan ada mazhab yang ini yang paling lunak. Udah terlanjur mau diapain Pak? Ya sudah istighfar sebanyak-banyaknya katanya. Apa kemudian nanti mulutnya dicuci, kemudian maaf duburnya juga dicuci? Nggak usah katanya. Ini pendapat yang paling. Saya ikut pendapat yang tengah-tengah. Kalau ada bahan mirip lempung yang bisa digunakan untuk pasta gigi, pakai itu. Aura mulut itu diguyur 7 kali, salah satunya nanti gosok gigi pakai media dari tanah liat itu. Kemudian bagian bawah cukup diguyur 7 kali, area tempat keluarnya makanan setelah kita tidur semalaman. Saya pilih pendapat itu. Tapi kalau itu nggak memungkinkan, nyari tanah nggak ada, adanya pasta gigi, guyur 7 kali area mulut, kemudian pakai gosok gigi, pakai pasta, kemudian pada waktu guyur belakang sama 7 kali, campuri deterjen dan sebagainya. Saya kira sudah selesai itu. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Cukup, mari kita tutup taklim kita dengan sama-sama berdoa. Diawali istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon izin senior dan rekan-rekan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.45, kami mohon maaf memotong kegiatan binroh karena untuk senior dan rekan-rekan dapat melaksanakan persiapan perkuliahan. Untuk itu
Terima kasih atas pelaksanaan kegiatannya. Setelah ini senior dan rekan dapat melanjutkan kegiatan persiapan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.